Hi everyone, welcome to Pouchin Podcast Teenager with me Najma yang bakalan nemenin minggu kalian. Eits, I'm not alone, bakal ada Kia dan Puspa yang jadi teman diskusi di episode pertama ini. Oke, berhubung teman-teman semua lagi berpuasa, pasti ada banyak tantangan yang kita hadapi di masa seperti ini ya. I want to give you an advice. Don't forget to drink your water. Give yourself a self-care because it's very important to take care about your mental and physical health during this pandemic. It's okay for being tired, bored, unmotivated. Everyone felt that, so do I. Kalau Puspa pernah nggak nih kayak merasa bosen, terus capek, unmotivated banget? Pernah nggak sih? Pernah dong ya, kan kita nih sama-sama manusia ya, pasti pernah lah ngerasain yang namanya capek, lelah. Power Ranger aja tuh pernah capek loh, masa kita nggak pernah sih? Oh iya bener banget, aku sendiri pun sering ada di posisi kayak gitu. Kalau ada di posisi atau kondisi kayak gitu tuh, salah satu hal yang paling aku butuhin adalah sebuah dukungan. Bener banget sih, itu bener banget. Dukungan tuh bener-bener ngaruh loh buat kita. Mau itu dukungan dari orang terdekat, kayak keluarga gitu, ataupun dari temen yang jauh gitu, emang ngaruh sih. Same, tapi kalian pernah berpikir nggak, kenapa perkataan atau support dari orang lain itu pengaruh banget ke kita? Contohnya kayak kita lagi nggak percaya diri sama bakat kita. Terus ada orang kayak, gue yakin lo pasti bisa, Naj. Gue itu yakin banget sama bakat lo. Nah, habis itu kita tuh pasti jadi like, merasa percaya diri banget gitu kan? Kalau menurut lo, Niki, kenapa sih kok bisa gitu? Iya ya. Kenapa bisa jadi kayak gitu? Kayak seolah kita tuh terhipnotis sama semua perkataan itu ya gak sih? Exactly, kita seakan-akan jadi punya banyak power, padahal awalnya kita sama sekali nggak punya semangat. Apa itu termasuk hukum alam ya? Puspa, menurut kamu gimana? Kalau menurut aku sih itu ada alasannya ya, kenapa kayak kita bisa ngerasa kehipnotis kayak gitu. Nah, aku tahu ini tuh dari buku Mary Riana, Kamus Ambassador. Nah, buku itu tuh Kak Mary pernah bilang kayak gini, kata-kata dapat membentuk karakter seseorang. Nah, sama kayak pas kita tuh dapat dukungan dari orang lain, kayak, wah lo keren banget sih, kayak gitu tuh rasanya kan jadi seneng, wah happy banget kayak gitu. Nah, sebaliknya kalau misalnya kita dapat kata-kata yang negatif dari orang lain kan rasanya kayak sedih, down, overthinking kayak gitu. Ya enggak sih? Iya. Aku pun pernah lihat beberapa kutipan tentang itu loh. Bedanya efek respon dari do your best and try your best. Bedanya apa ya? Kalau gue dengar kayaknya sekilas sama aja deh. Emang sih pasti orang mikirnya awal-awal tuh sekilas sama. Cuman bedanya itu punya pengaruh yang besar banget. Nah, coba jelasin dong biar kita tuh tambah paham gitu loh bedanya tuh apa kayak gitu. Misalnya gini nih, ada orang yang bilang sama kita, do your best. Otomatis si otak atau pikiran kita tuh kayak merintahin tubuh kita untuk ngelakuin usaha yang terbaik gitu. Sedangkan kalau orang itu bilang try your best, di otak atau pikiran kita itu kayak merintahinnya cuman ya nyoba aja gitu. I still don't get the feel. Can you give me an example in real life so gue dan para listener bisa lebih relate sama kehidupan nyata? Nah, misalnya gini nih, lo kan mau lomba lari tuh, and I say try your best. Oke, dan? Nah, habis itu aku bilang nih, do your best, Naj. Kerasa kan bedanya kayak ada rasa semangat membara yang lebih gitu dari kalimat sebelumnya. Bener. Berpengaruh banget ya, padahal sih cuman kata-kata biasa aja. Nah, yap, bener banget, sangat ngaruh sih. So, kalau misalnya nih, lo ada suatu masalah atau something, mending tuh cerita aja ke orang yang lo percaya, yang orang bener-bener supporter ke kita. Kenapa? Nah, karena tuh ada kan orang yang biasanya kita ceritain suatu hal, cerita kita malah dihakimin. Kayak, ih apaan sih, kayak gitu. Kan jadinya kan nggak enak, kitanya jadi sungkan gitu loh. Bener banget sih ya. Hidup tuh berat banget ya, kayak rindu. Keren. Udah jadi kayak Dilan aja nih. Dylan lovers. Oke, jadi kesimpulannya gini ya. Memilih dan menggunakan kata-kata positif, mau itu dari orang lain
ke kita atau kita untuk diri sendiri itu bisa ningkatin pola pikir dan kinerja kita. Seaja pas kita bilang kalau kita bisa, maka kita bakal benar-benar bisa. Contoh yang tadi, saat orang bilang do your best, maka kita bakal semangat lagi. Nah, iya tuh bener banget. Kata-kata tuh kayak ngaruh banget gak sih? Kalau orang bilang kayak gitu, kita langsung jadi, wah seneng kayak gitu. Ngomong-ngomong nih, kita ngobrolin tentang kekuatan kata-kata, seru juga ya ternyata. Ya kan, aku pun ngerasa kayak gitu, kayak seolah buka pikiran lain di otak aku tuh, dan kayak ngasih ke aku tuh, ngasih tahu untuk selalu melakukan hal positif dan ngasih energi positif gitu buat orang di sekitar aku. That's great, guys. We should do that. Oh ya, sebelum ditutup, ada yang mau kasih quotes or pesan untuk listeners kita nggak nih? Mungkin ini sih, cara terbaik untuk kita tetap menjaga pikiran biar selalu positif tuh selalu bersyukur aja. Ya bersyukur aja akan hal-hal kecil yang kita miliki. Kalau dari aku pribadi sih, biasakanlah diri kita ya untuk bisa melakukan hal positif sama orang lain. Supaya apa? Supaya kita dapat feedback yang sama gitu dari apa yang udah kita lakuin. Mantap. Oke, pertemuan kita sampai sini dulu ya. If you want to share about your story, just comment down below. Don't forget to give a big thumbs up for your support and love. Also, turn on the notification and click that big subscribe button so you won't miss anything from us. That's all. See ya.